wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sekarang Ibu absen dulu ya untuk yang tidak masuk hari ini ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Hadir semua ya? Oke. Berarti alhamdulillah kehadirannya penuh ya 100%. Terus kemudian materi kita hari ini mengenai pengukuran. Nah, pengukurannya itu tentang apa? Banyak ya hal-hal yang bisa kita lakukan melalui pengukuran. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kamu mau memasak nasi. Memasak nasi itu biasanya diukur dah? Diukur kan? Kayak pengukuran kan? Pengukurannya berupa apa? Berat kan? Berat beras kan? Berapa kilogram? Seperti itu ya. Jadi massa beras itu berapa kilogram. Terus kemudian kalau misalnya ke sekolah, tahu tidak kamu ke sekolah berapa lama perjalanannya? Berapa jauh jaraknya? Ada yang tahu? Jarak dari rumah ke sekolah? Ada yang tahu? Siapa yang tahu jarak dari rumah ke sekolah? Atau tidak pernah tahu? Oke, itu ya. Jadi itu salah satu. Nah, ada beberapa pengukuran yang ternyata kita tidak bisa mengukurnya. Misalnya kita mau mengukur panjang dari pena ini. Biasa kita menggunakan pengukurannya menggunakan apa? Menggunakan mistar. Nah, ada beberapa benda yang ternyata tidak bisa diukur dengan menggunakan mistar. Nah, nanti kita akan pelajari pada materi pertemuan kita kali ini. Sebelum memulai materi, sekarang Ibu tanya dulu, bagaimana dengan perasaan kalian saat ini? Mau belajar? Ada tidak yang mau menyampaikan perasaannya? Ya Bu, Ya, ya. saya merasa sangat senang karena bangun lebih awal dan bisa sampai sekolah lebih awal dan tidak terlambat. Jadi perasaan Dea hari ini Sangat senang. sangat senang. Jadi dia memulai pelajaran dengan perasaan yang senang. Sudah salah kan? Oke, terima kasih Dea. Terus ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat perasaannya hari ini? Saya Bu. Ya? Edo, Saya senang datang sekolah berbagi bersama teman-teman. bagaimana Edo? Saya senang datang sekolah berbagi bersama teman-teman. Oke, senang belajar. Iya. Semangat ya kita belajar hari ini. Semangat. Oke, jadi ini ada beberapa hal yang menunjukkan semangat belajar dari teman-temannya yang lain ya. Semoga perasaan kalian hari ini semuanya dalam keadaan yang senang. Nah, sekarang kita bermainan quiz dulu. Jadi Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan kalian jawab sebanyak-banyak mungkin untuk mendapatkan poin dari pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang pertama, apakah yang kalian ketahui tentang alat ukur? Alat ukur apa saja yang kalian sudah ketahui setelah kalian belajar selama ini? Sebutkan coba. Siapa yang bisa sebutkan sebanyak-banyaknya? Sebutkan. Ya. Ada mistar, timbangan, dan neraca. Nih, yang diketahui mistar, timbangan, neraca. Terus ada lagi? Ada lagi yang lain? Selain 3 tadi, ada yang bisa menyebutkan selain 3 alat ukur tadi? Lalu 1 orang yang mendapatkan poin, ada lagi? Sudah? Oke, berarti yang kalian ketahui baru 3 ya, itu mengenai mistar, neraca, dan timbangan. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari ketiga alat ukur itu? Mistar untuk apa? Mistar untuk, ayo tunjuk tangannya. Sebelah sana, yang laki-laki. Mistar untuk apa? Alat ukur mistar. Nah, anak-anak, tadi siapa yang mau menyebutkan apa fungsi alat ukur yang disebutkan oleh Rahmat? Siapa yang sudah paham? Silakan tunjuk tangan. Ya. Ya. Neraca yang
tahu untuk mengukur berat. Ada lagi selain neraca tadi? Saya Bu, Ya. timbangan untuk mengukur berat massa. Oke, timbangan untuk mengukur massa benda ya. Terus ada lagi? Saya Bu, mistar untuk mengukur panjang suatu benda. Panjang suatu benda. Kalau jarak tadi kita bisa tidak mengukur mistar menggunakan jarak? Mengukur jarak menggunakan mistar. Lebih baik kita menggunakan jarak. Ya, oke. Sudah paham ya? Nah, itu. Sekarang ditanya apakah kelereng, diameter kelereng bisa diukur menggunakan mistar? Tidak. Kenapa tidak? Sulit ya untuk mengukur menggunakan mistar. Terus kemudian kalau kertas lebar misalnya tebal kertas ini bisa tidak kita pakai untuk mengukur menggunakan mistar? Ya juga ya, kalau tidak kelihatan nanti garisnya kan. Nah, seperti itu. Jadi Ibu rasa sudah paham ya untuk pengetahuan awalnya yang pertemuan kita kali ini. Tadi kan kita sudah melakukan kuis. Menurut kalian ada tidak yang kurang dari pelaksanaan kuis kita kali ini? Kira-kira apa yang kalian sukai dari kuis kita? Saya suka karena sebagian benda yang disebutkan tadi sudah pernah saya lihat. Oke, sudah pernah dilihat ya. Berarti sudah pernah tahu lah mengenai ketiga alat tadi. Itu ada yang suka. Kemudian ada tidak yang kurang menyukai dari kuis kita tadi? Saya belum paham ada alat yang bisa mengukur diameter kelereng. Oke, berarti belum pernah lihat ya. Ternyata ada alat ukur yang bisa mengukur diameter kelereng. Baik, jadi itu tadi pendapat dari beberapa teman kalian yang mengatakan bahwa ada yang sudah mengetahui, ada yang belum. Nah, untuk saran kuis kita selanjutnya, kira-kira ada yang bisa menyuarakan untuk ke depan kuis kita bagaimana? Dari hasil kuis kita tadi, kira-kira siapa yang bisa memberikan ide untuk kuis selanjutnya, perbaikan pada kuis kali ini? Iya. Dan berikutnya untuk membuat Bagaimana? Bisa diulangi? berikutnya Ibu bisa memberi list yang pilihan. Oke, berarti yang dimaksud adalah berbentuk pilihan ganda. Boleh ya nanti ke depannya kita adakan kuis pilihan ganda ya, bukan hanya pertanyaan berupa jawaban langsung. Terima kasih ya anak-anak ya untuk partisipasinya pada kuis kita kali ini. Baiklah anak-anak, ini tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat melakukan pengukuran benda menggunakan alat ukur yang sesuai. Jadi kalian bisa mengukur benda-benda yang nanti kita akan praktekkan yang sesuai menggunakan alat ukur apa. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan hasil pengukuran benda berdasarkan prinsip pengukuran ketelitian, ketepatan, dan angka penting menggunakan jangka sorong dan mikrometer stroke. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer stroke. Jadi itu adalah 3 tahapan yang harus kalian pahami setelah belajar dan setelah pertemuan kita kali ini. Nah, sekarang Ibu tugaskan kepada kalian untuk berpikir sejenak mengenai apa saja yang kalian pelajari selama ini tentang pengukuran. Silakan kalian tuliskan di buku kalian, di buku latihan. Tuliskan apa saja yang kalian pahami mengenai pengukuran. Sekarang tuliskan dulu. Ibu kasih waktu 15 menit. Kemudian baru kita perwakilan ya 1-2 orang untuk maju ke depan mengutarakan apa yang mereka ketahui tentang pengukuran. Silakan tulis dulu. Silakan ditulis mengenai pemahaman kalian apa saja yang kalian ketahui tentang pengukuran. Pengukuran terhadap benda apa saja ya. Mengukurkan jarak, pernah ada mengukur jarak, kemudian mengukur panjang, mengukur massa, berat. Siapa kira-kira bisa mengutarakan apa yang diketahui tentang pengukuran?
diketahui tentang pengukuran adalah seperti mengukur suatu berat, jarak, dan masa jeda. Contohnya mengukur panjang buku menggunakan meter. Jadi yang pengalamannya boleh mengukur panjang lebar buku menggunakan gitar. Itu ya yang pengalamannya yang pernah diketahui mengenai pengukuran. Kalau tentang gitarnya sendiri ada yang bisa mengukurkan panjang gitar berapa senti misalnya? Panjang gitar berapa senti? Berapa? 30 senti. Setiap satu garis antara 1 dengan 2 berapa senti? 1 cm. Oke, jadi depannya setiap 1 cm berapa garis? Ada 10 garis. Artinya satu garis itu kita sebut dengan satuannya milimeter. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita akan membentuk kelompok dulu. Kelompok ini terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, jadi aku akan membentuk kelompok sekitar 5 orang, 5 kelompok berarti ya. Nanti di sini kelompok 1, di situ kelompok 2, di sini kelompok 3, itu kelompok 4, itu kelompok 5. Nah, kasihnya ya. Nah, sekarang yang kelompok 1. Kelompok 1 itu ada Irfan. Ya, itu Irfan. Irfannya berdiri. Oke, kelompok 1. Gimana tadi? Kemudian ada Fendi. Kemudian ada Marga Sari. Kelompok 1. Kemudian ada Angka ini, kelompok 1. Kemudian Sisayadi, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 Cinta Bella. Ambil posisinya di situ Cinta Bella. Kemudian Indra. Randy, sudah Randy tadi ya. Yuliana, Chandra. Chandra kelompok 3. Berada di sini. Sini Chandra, kemudian Rosa, Dea, Rama, terus lagi. Kamu lihat tayangan video berikut ini mengenai pengukuran kawat tembaga yang akan dipakai untuk pengukuran menggunakan mikrometer stroke. Silakan kalian baca dan kerjakan berdasarkan petunjuk yang ada di LKPD ini ya. Ini LKPD-nya dibaca, petunjuknya apa, kemudian kalian isi dan kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Silakan bekerja sama. Nah, anak-anak, di LKPD yang kami bagikan itu ada petunjuk cara mengerjakannya. Jadi ini ada beberapa petunjuk. Seperti berdoa sebelum mengerjakan LKPD, persiapkan alat dan bahan yang sudah dibagikan. Ya, kemudian baca dengan cermat isi dari LKPD tersebut. Selesaikan tugas sesuai dengan petunjuk yang diminta di LKPD. Kemudian kamu gunakan handphone dan buku yang ada sebagai bahan literasi mencari informasi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam video tadi. Kemudian kalian baca tujuan dari pembelajarannya yang tadi saya sebutkan. Mulailah untuk berbagi dulu, membagi tugas-tugas dari setiap kelompok ya. Lihat, baca, cermati LKPD yang sudah dibagikan. Lihat itu cari bahan sumber informasi itu untuk bisa diisi data-datanya ini diisi kelereng, apalagi bagiannya juga. Bagian yang diukur tuh kelereng tuh apanya? Diameternya namanya kan diameter kelereng kan, diameter dari luar kelereng. Diameter.
Ini nah ini diameternya, ini diameter dalamnya diukur. Nah ya itu diukur dulu. Pakai petunjuk lihat di dalam HP kamu ya atau dalam buku. Itu kan makanya lihat YouTube untuk belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah. Lihat YouTube sampai ini kan sampai kena, ini artinya masih longgar baru sampai dilonggar. Pas dilonggar kan sudah lengkap ya, baru kemudian dikunci lagi supaya dia tidak gerak, baru dibaca ukurannya. Kemudian cari di apa sesuai dengan masalah itu tadi, cari bahan aplikasinya. Hitung, nah pakai ini berdasarkan sumber informasi yang dia dapat, sama-sama cari kesalahannya. Ya aku tuh loh. Isi data-datanya. Skala utamanya, hitung skala utamanya berapa. Itu kan ada kan skala utamanya, lihat di YouTube-nya tadi hasil-hasil yang kamu baca, kamu tonton. Ya skala utama, ini skala utamanya. Skala utamanya yang mana yang kalau misalnya berdasarkan hasil literasi kamu? Yang bawah. Hah? Yang mana? Yang atas. Nah, yang atas. Nah, kalau skala atas itu yang mana yang dibaca? Yang dekat dengan apa? Lihat bahannya berdasarkan literasi yang ada di YouTube. Cari informasi di HP-nya, buka. Kami apa acara yang dilakukan di sekolah? Saya Bu, tolong dijelaskan bagaimana cara menentukan siklus 6- pada mikrometer skru. Apa masih ada dari kelompok lain yang bertanya? Saya Bu, bisa tolong dijelaskan bagaimana cara menghitung skala utama pada pengukuran benda yang menggunakan jangka solok. Apa masih ada lagi? Apakah pleret dapat diukur menggunakan mikrometer skru? Baiklah, kami minta waktu sebentar untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Cara membaca skala utama adalah garis yang dekat dengan angka 0 pada setiap nonius. Pada skala nonius yang akan dijelaskan oleh rekan saya dengan skala nonius terdapat pada garis yang dekat dengan angka 0. Itu seperti pada yang saat saya pegang, yaitu skala noniusnya terdapat pada garis ke-15 di bagian bawah sini. Bisa dipahami kelompok 1? Yang kami akan menjawab dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2 itu skala nonius adalah jari yang tepat pada garis skala utama pada mikrometer sekrup yang akan dijelaskan oleh skala nonius adalah jari yang terdapat tepat pada garis skala utama pada mikrometer sekrup. Seperti garis pada kelompok 2 Pak sudah mengerti? Oke, sudah selesai kan? Kita masih ada pertanyaan. Selanjutnya kami akan menjawab dari kelompok 3, yaitu kelayaran lebih tepat diukur menggunakan jangka sorong. Apakah sudah paham? Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tadi sudah kita bahas satu persatu dari kelompok untuk mewakili hasil presentasi kerja kelompok ini. Nah, berdasarkan hal tersebut, siapa yang bisa menarik kesimpulan secara garis besar? Apa hasil yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini? Saya mengenal lebih baik kita mengukur lingkaran menggunakan jangka sorong. Kita mengukur ketebalan kertas atau pelat logam menggunakan mikrometer sekrup. Berarti kalau kita mengukur menggunakan jangka sorong itu lebih baik kita mengukur menggunakan benda-benda yang berbentuk lingkaran seperti itu ya, jangka. Kalau yang jangka mikrometer sekrup kita lebih baik mengukur menggunakan benda-benda berupa Pelat logam. Ya, baik, itu kesimpulan yang sudah diberikan oleh Chandra. Nah, untuk memperjelas kembali bagi yang belum memahami, sekarang kita mulai apa sih permasalahan yang sudah kita dapatkan. Yang pertama mengenai jangka sorong. Tadi kita benar bahwa benda itu bisa diukur dengan dua alat yang tidak bisa diukur dengan mistar ya, yaitu penggunaan dengan jangka sorong dan mikrometer. Nah, ini kita lihat satu-satu dari jangka sorong. Sudah tampak di situ. Diperhatikan jangka sorong yang ada di meja kalian. Kalian lihat mengenai jangka sorong. Jangka sorong ini ada rahang dalam, kemudian baut atau pengunci untuk menggerakkan benda tersebut. Kemudian ada skala nonius. Nah, ini yang kita sebut dengan skala nonius. Ya, tadi kan sudah sekalian pelajari. Ini skala utama, kemudian yang di bawahnya skala nonius. Lanjutin ke berikutnya ya. Ini cara membacanya. Jangka sorong itu memiliki skala 0,05 mm atau sama dengan 0,05 cm. Kemudian ini cara pembacaan pengukurannya. Jadi skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utama yang mana? Yang ini nah. Skala utama.
yaitu yang hasilnya kalau ini kan kita lihat bacaannya 2,6 cm. 2,6 itu bacanya dari skala utama yang paling dekat dengan angka 0 ini. Ini kan skala utama, jadi kalau hasil bacaan seperti ini 2,6 dekat dengan angka 0 kan 2,6 ya. Terus skala minusnya yang dia sejajar dengan garis pada skala utama. Skala utamanya kan di atas tuh. Kalau kita lihat di garis ini kan garisnya adalah garis 0,7. Ya, ini ya 0,075. Jadi hasilnya 2,675 itu pada jangka sorong. Nah, untuk mikrometer stroke ini hasil bacanya sama seperti yang dijelaskan tadi, hampir sama dengan jangka sorong. Dia melibatkan skala utama dan juga skala minus. Ya, sampai di sini sudah paham? Langsung ya, nyambung sini ya. Nah, ini namanya adalah mikrometer stroke. Mikrometer stroke ini ada rahang tetap, kemudian ada pengunci, kemudian ada pemutar silindernya. Ini yang berfungsi untuk mengunci. Jadi, kalau misalnya benda yang tepat untuk mengukur pada mikrometer stroke ini apa? Kalau kita belajar tadi, yaitu ketebalan kertas, ketebalan seng yang tipis-tipis. Kita gunakan di sini untuk mengukurnya. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya hampir sama dengan yang tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Ini skala utama dan ini adalah skala minus. Ya, jadi kalau cara membacanya bagaimana? Kalau seperti ini kan 4,17. Berarti ini kalau kita lihat skala utama adalah skala yang dekat dengan garis pada skala minus. Nah, lurusan ini garis ke berapa? Yaitu garis ke 17. Ini kan kita lihat 15, 16, 17. Jadi kalau kita tarik garis lurus dari sini itu garis ke 17. Empatnya dari mana? Empatnya dari skala utamanya, yaitu garis yang dekat sekali dengan garis ini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Itu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? So, dari pembelajaran kita kali ini ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semua? Sudah paham ya? Ya, alhamdulillah. Kita akan melakukan refleksi dari hasil pembelajaran kita. Siapa yang bisa memberikan pendapat hasil belajar kita hari ini? Ya, silakan. Saya akan lebih paham jika lihat gambar dan itu lebih rinci dan jelas. Berarti dia lebih suka kalau ibu menampilkan dalam bentuk gambar. Jadi hasil pembelajaran kita nanti bisa besok-besoknya kita gunakan dalam bentuk gambar ya supaya lebih menarik lagi pembelajarannya. Ibu rasa sampai di sini dulu. Nah, ada tugas untuk kalian. Jadi kalian bisa melakukan pengukuran di kertas, nanti ibu bagikan satu lembar. Kalian isi berdasarkan hasil pemahaman kalian hari ini. Ya, nah tugas itu bisa juga kalian mengukur menggunakan benda-benda yang kalian sukai untuk mencoba mengukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Itu adalah tugas ibu. Anak-anak, hasil pembelajaran kita kali ini kalian bisa menuangkan dalam berbagi bersama selama 30 detik. Jadi satu orang boleh mengungkapkan perasaan yang dia dapat selama 30 detik. Siapa dulu kira-kira yang mau mengutarakan? Oh, ya, silakan Rafli. Saya lebih senang belajar menggunakan alat. Oh ya, jadi Rafli lebih tertarik kalau Rafli melakukan praktikum seperti itu, menggunakan alat. Boleh? Terus kita lanjut ke Indra. Saya Tentang jangka sorong tapi sedikit. oh, baru sedikit pemahaman tentang jangka sorong. Nanti akan kita perdalam lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, selanjutnya Mardasari. Oh, Deka. Ya, Deka. Saya lebih suka menggunakan alat bernama mikrometer. Oh, jadi Deka baru belajar, baru melihat benda yang namanya mikrometer stroke. Ya, silakan lanjutkan lagi. Ini kan dalam waktu 30 detik sehari. Baiklah, saya akan Bu, saya lebih tertarik kalau belajar menggunakan video.
belajar tertarik menggunakan video. Ya, aku rasa cukup ya untuk berbagi selama 30 detiknya. Sebagai penutup, coba mungkin kalian sudah merasa jenuh, maka kita akan tarik nafas dulu, rame-rame tarik nafas. Terus kemudian hembuskan. Coba diregangkan dulu badannya, diregangkan. Terus lagi tarik nafas lagi. Rilekskan dulu badannya, dirilekskan. Kemudian tarik nafas. Atur pernapasannya, tarik lagi nafas. Rilekskan dulu tubuhnya. Seperti pergelangan tangannya, ya, kakinya dirilekskan dulu supaya opanya tetap dalam keadaan yang fokus. Sekarang diulangi dulu ya sebagai penutupnya. Kita lihat untuk mengalihkan konsentrasi kamu. Kita lakukan tepuk semangat, ya. Tepuk semangat 1 apa kemarin? Tepuk semangat 1 berarti semangat pagi ya. Selamat pagi, tepuknya 1. Selamat siang, tepuknya 2. Selamat sore, tepuknya 3. Dan selamat malam tidak bisa. Oke, kita mulai. Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, selamat pagi. Kalian masih konsentrasi semangat ya. Waalaikumsalam.